Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bilumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin, amin. Al-hukmu tsalis, hukum yang ketiga. Ma huwa hukmul mutallaqah qabla dukhul? Apakah dianya hukum wanita yang diceraikan sebelum dukhul? Waddahat al-ayatul karimah, telah menjelaskan oleh beberapa ayat yang mulia akan hukum-hukum wanita yang dicerai. Wa zakarat anwa'ahunna, dan menyebutkan dia ayat akan beberapa pembagian mereka. Wa hunna kattali, bermula mereka sebagai berikut. Pertama, mutallaqah madkhulun biha. Mutallaqatun madkhulun biha, wanita yang ditalak yang sudah didukhul dengannya. Musamma lahal mahru, yang telah disebutkan baginya akan mahar, yang telah ditetapkan baginya akan mahar. Yang kedua, mutallaqatun ghairu madkhulin biha, wanita yang dicerai yang belum digauli dengannya. Wala musamma lahal mahru, dan belum juga ditetapkan baginya mahar. Didukhul sudah, tapi dalam akad tidak ada penyebutan mahar dan belum ada kesepakatan jumlah mahar. Yang ketiga, mutallaqatun ghairu madkhulin biha, wanita yang dicerai yang tidak didukhul dengannya. Wa qad furida lahal mahru, dan sungguh telah ditetapkan baginya akan mahar. Rabi'an, yang keempat, mutallaqatun madkhulun biha, wanita yang dicerai yang sudah didukhul dengannya. Wa ghairu mafrudin lahal mahru, ghairu mafrudin lahal mahru, yang belum ditetapkan baginya akan mahar. Terbagi empat: madkhul, ghairu madkhul, mafrud, ghairu mafrud. Fal ula, maka yang pertama, dicerai sudah didukhul, mahar sudah disebutkan. Zakarallahu ta'ala hukmaha, telah menyebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan hukum wanita tersebut sebelum ayat ini. Iddatuha salah satu quru, iddahnya wanita adalah 3 kali suci. Wala yustaraddu minha syai'un minal mahri, tidak boleh diminta kembali darinya wanita akan sedikit pun dari mahar. Bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, bermula wanita-wanita yang ditalak itu menahan diri mereka dengan diri-diri mereka 3 quru. Itu ayat indahnya. Ayat mahar enggak boleh diambil. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an, tidak halal bagi kalian oleh bahwa kalian ambil dari apa saja yang telah kalian berikan kepada mereka akan sedikit pun. Yang kedua, wanita dicerai tapi belum didukhul dan belum disebutkan maharnya. Telah menyebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hukmaha, akan hukum wanita tersebut pada ini ayat. Laisa laha mahrun, tidak ada baginya wanita itu mahar.
walahal mut'ah, baginya hanya mut'ah, pemberian berharga dari suami, bil ma'ruf, dengan cara baik. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhun. Tidak ada dosa terhadap kalian jika kalian menceraikan akan wanita-wanita selama belum kalian menggauli mereka. Au tafridu lahunna faridah, atau kalian belum menetapkan bagi mereka akan mahar. Wa mattinuhunna, berikan mut'ah oleh kalian terhadap mereka. Al-ayat. Kama anna hadhil ayat laysa 'alaiha iddah, sebagaimana sesungguhnya ini wanita. Kama anna hadhihi, sebagaimana sesungguhnya ini wanita itu tidak ada di atasnya iddah, bittifakin, dengan sepakat ulama, karena firman Allah yang ada dalam surah Ahzab, summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, kemudian kalian ceraikan akan mereka dari sebelum kalian gauli mereka, fama lakum alaihinna min iddatin taqtaddunaha, maka tidak ada bagi kalian terhadap mereka dari iddah yang kalian hitung akannya. Nah, tapi soal mahar itu khilaf. Apakah mahar yang belum ditetapkan itu akan dibayar dengan mahar misil separuhnya ataupun tidak? Yang ketiga, wanita ditalak belum didukul, mahar sudah ditetapkan. Menyebutkan akannya perihal ketiga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah ini ayat. Apa hukumnya? Laha nisful mahri, baginya wanita setengah dari mahar yang telah disepakati. Wala iddata 'alaiha aidan, tidak ada iddah terhadapnya wanita juga. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum. Dan jika kalian ceraikan akan mereka wanita dari sebelum bahwa kalian gauli mereka, padahal sungguh kalian telah tetapkan bagi mereka akan mahar, fanisfu ma faradtum, maka kalian serahkan setengah dari apa yang telah kalian tetapkan. Yang keempat, dicerai sudah didukul tapi belum ditetapkan mahar. Menyebutkan akannya kondisi keempat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala surah An-Nisa yang firman-Nya, "Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun." Maka apa saja itu bermana man harusnya, tapi diartikan ma. Itu diantara ma yang digunakan untuk yang berakal. Seharusnya man. Famastamta'tum, maka siapa saja yang kalian telah melakukan istimta', mati dukul, bihi dengan nyaman, ma bermana man, minhunna dari mereka wanita itu, maka berikan oleh kalian akan upah-upah mereka, artinya mahar-mahar mereka. Fahazihi yajibu laha mahrul misli, maka ini wanita nomor 4 sudah didukul tapi belum disepakati mahar, wajib baginya wanita, nanti wajib bagi maknanya menerima kewajiban terhadap suami mahar misil. Berkata Imam Ar-Razi, wa yadullu alaihi aidan qiyasul jali, menunjukkan di atasnya juga oleh qiyas jali. Nah, qiyas di sini adalah ilmu usul fiqh, bukan qiyas mantiki. Fa innal ummata mujmi'ah ala anna al-mawtu'a bi syubhatin laha mahrul misli. Sesungguhnya umat itu artinya ulama,
itu sepakat ia ulama, ijma ia ulama di atas sesungguhnya wanita yang digauli dengan hubungan syubhat, laha baginya wanita itu mahar miskin. Fal mautu bi nikahin sahih aula bihadzal hukmi, maka wanita yang digauli dengan nikah yang benar, dengan nikah yang sah, itu lebih berhak dengan ini hukum. Yang diwatak syubhat saja terima mahar, apalagi yang diwatak dalam nikah yang sah. Hukum keempat, halil mut'atu wajibatun likulli mutallaqatin. Apakah mut'ah, pemberian dari suami, hukumnya wajib bagi setiap wanita yang diceraikan? Dalam qauluhu ta'ala, menunjukkan oleh firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa matti'uhunna 'alal musii qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu, beri mut'ah oleh kalian akan mereka fil amar, atas yang kaya ada kadarnya, atas yang miskin ada juga kadarnya. Atas apa ayat itu menunjukkan? Ala wujubil mut'ah, atas wajib membayar mut'ah, lil mutallaqati bagi wanita yang dicerai, qoblal masisi sebelum digauli, wa qoblal fardi sebelum ditetapkan maharnya. Wa qad ikhtalafa al-fuqaha'u, sungguh berbeda pendapat para fuqaha, apakah mut'ah itu wajib bagi setiap wanita yang diceraikan? Nah, kalau diceraikan sebelum digauli dan sebelum mahar ditetapkan, itu sudah jelas hukumnya wajib. Nah, sekarang yang sudah digauli, yang sudah dikasih mahar, apakah wajib juga mut'ah? Di sini ada khilafiyah. Fazahab al-Hasan al-Basri, telah berpendapat Imam Hasan Basri kepada annaha wajibatun likulli mutallaqatin, sesungguhnya mut'ah itu hukumnya wajib bagi setiap wanita yang diceraikan. Lil umumi, karena umum perintah pada firman Allah, walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Karena umum perintah yang berbunyi walil mutallaqat, bagi wanita-wanita yang dicerai berhak mendapatkan mata mut'ah dengan cara baik, haqqan sebagai kewajiban terhadap orang yang bertakwa. Berkata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, innaha mustahabbatun lil jami', sesungguhnya mut'ah itu hukumnya sunnah bagi semuanya wanita yang ditalak. Walaysat wajibatan, tidak ya mut'ah itu wajib, karena firman Allah yang berbunyi haqqan 'alal muttaqin, firman Allah yang berbunyi haqqan 'alal muhsinin. Walau kanat wajibatan, kalaulah ada ia itu wajib, la atlaqaha 'alal khalqi ajmain, sungguh memutlakkan ya Allah akannya mut'ah kepada makhluk seluruhnya. Tentu gak akan dipilih-pilih, mutakin sama muhsinin saja. Kalaulah memang wajib, pasti katakan haqqan ala kulli muslimin. Tapi ketika diberikan taklif kewajiban hanya kepada muttaqin sama muhsinin, itu menunjukkan itu perintah sunnah. Wa zahabal jumhuru, berpendapat jumhur ulama, Imam Abu Hanifah, telah berpendapat jumhur ulama Hanafiyah, ulama Hanafi, Syafi'iyah, ulama Syafi'i, Hanabilah, ulama mazhab Hambali, illa annaha wajibatun, sesungguhnya mut'ah itu hukumnya wajib, lil mutallaqah, bagi wanita yang diceraikan,
allati lam yufrad laha mahrun, yang belum dikadarkan, ditetapkan baginya akan mahar. Wa ammal lati furida laha mahrun, adapun wanita-wanita yang telah ditetapkan baginya mahar, fatakunal mut'atu laha mustahabbatan, maka adalah mut'ah baginya wanita itu disunahkan. Wa hadza marwiyun, ini pendapat diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Ali dan selain mereka radhiyallahu anhum. Wa la'annahu yakunu arja jam'an baina adillah wallahu a'lam. Nah, semoganya adalah pendapat yang kuat, itu menggabung antara beberapa dalil, wallahu a'lam. Hukum kelima, apa makna mut'ah dan berapa dia kadar mut'ah? Bermula mut'ah adalah ma yadfa'ul zawju, sesuatu yang memberikan akannya sesuatu oleh sang suami berupa harta atau pakaian atau perhiasan bagi istrinya suami yang sudah diceraikan. Aunan laha, karena membantu baginya si istri, wa ikraman, karena memuliakan, wa daf'an, karena menolak, liwahsyatit tolak, bagi wahsyah, kegelisahan atau kegelisahan talak yang terjadi ia talak terhadapnya si istri. Wa taqdiruha mufawwadun ila ijtihad, kadarnya mut'ah itu diserahkan kepada ijtihad. Berkata Imam Malik, laisa lil mut'ah indana haddun ma'rufun, tidak ada bagi mut'ah menurut kami itu batasan yang ma'ruf, batasan yang diketahui dalam segi sedikitnya, tidak juga di segi banyaknya. Berapa minimalnya, berapa maksimalnya, itu menurut kami tidak ada batasan. Berkata Imam Syafi'i, al-mustahabbu alal musi' khadim, disunahkan terhadap orang yang kaya itu memberikan seorang budak. Wa alal mutawassiti salasuna dirhaman, terhadap orang yang sederhana 30 dirham. Wa alal muqtiri muqni'ah, nah, terhadap orang miskin itu satu muqni'ah, sesuatu yang mencukupi. Muqni'ah, qana'ah, dari kalimat qana'ah, sesuatu yang wajar lah. Berkata Imam Abu Hanifah, minimalnya adalah dir'un, khimarun, milhafah. Dir'un itu baju besi, maknanya di sini adalah baju perempuan. Kemudian mukena tambah selimut. Wala tuzadu ala nisfil mahri, dan tidak boleh dilebihkan dari setengah mahar. Jangan sampai lebih daripada setengah mahar. Berkata Imam Ahmad, dia adalah dir'un, khimarun, biqadri ma tujzi'u fi shalah, dengan kadar sesuatu yang mencukupi padanya oleh sholat. Jadi khimar yang bisa dipakai untuk sholat sesuai dengan postur tubuh istrinya. Wa nukila anhu, dikutip dari Imam Ahmad juga, annahu qala, sesungguhnya beliau pernah berkata,
Dianya mut'ah itu kadar sesuai dengan kadar yasari zauji wa yasari, kayanya suami dan miskinnya suami. Alal musyi qadaru alal muqtir qadaru wa hiya muqaddaratun bijtihadil hakim. Dianya mut'ah ditetapkan dengan ijtihad hakim. Wa la'alla hadzal ra'yu al-akhiru arjah. Semoga ini pendapat yang akhir itu lebih kuat, wallahu a'lam, tarjih daripada Syekh Ali. Nah, hakim menetapkan. Alhamdulillah hukum ini berlaku di Indonesia seperti ini. Mut'ah ditetapkan oleh pengadilan agama. Ma tursidu ilaihi al-ayatul karimah, apa saja yang ditunjukkan kepadanya oleh ayat yang mulia. Satu, boleh menyindir di dalam melamar wanita yang menjalani iddah dari wafat dan menjalani iddah talak ba'in. Itu boleh dilamar dengan sindiran. Yang kedua, haram hukumnya akad nikah terhadap wanita yang sedang menjalani iddah pada saat iddah dan rusaknya ini akad. Bukan haram saja, tapi rusak juga. Mut'ah hukumnya wajib bagi setiap wanita yang ditalak yang belum ditetapkan baginya mahar, dan mustahabbatun sunnah ligairiha bagi selainnya wanita yang belum ditetapkan mahar. Artinya sudah dibayar maharnya atau sudah ditetapkan dari wanita-wanita yang ditalak. 4. Boleh menceraikan wanita sebelum digauli apabila ada di sana itu darurat yang memaksa. Tuntutan darurat mulihah yang menuntut, yang memaksa. 5. Wanita yang ditalak sebelum dukhul berhak menerima setengah mahar apabila adalah mahar sudah disebutkan. Kalau tidak disebutkan, maka berhak menerima mut'ah. Khatimatul bahas, penutup bahasan, hikmatut tashrif. Syara'al al-bari jalla wa ala al-mut'ata lil mutallaqah, telah mensyariatkan oleh Allah jalla wa ala akan mut'ah bagi wanita yang ditalak. Wa ja'alaha, dan menjadikan ia Allah Subhanahu wa taala akannya mut'ah ala qadri halir rajul, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kadar keadaan, kemampuan keadaan laki-laki di segi kaya atau miskin. Ini mut'ah itu hukumnya wajib bagi wanita yang sudah ditalak sebelum dukhul, yang tidak disebutkan baginya mahar, yang belum ditetapkan baginya akan mahar. Dan mustahabbatun, hukumnya sunnah bagi seluruh wanita-wanita yang diceraikan lainnya. Wal hikmatu fi syar'iha, hikmah di dalam disyariatkannya mut'ah itu, anna fit talaqi qabla dukhul imtihanan lil mar'ah wa su'u sum'atin laha. Sesungguhnya di dalam menceraikan sebelum dukhul itu ada tindakan menghina terhadap wanita dan merusak nama baik baginya wanita. Gak kepikir saya, masa dicerai selesai kawin langsung dicerai. Nah, tindakan itu merusak nama baik dari sang wanita itu. Kalau dicerai setelah sekian puluh tahun, itu nggak rusak nama baiknya. Tapi selesai kawin baru 3 hari langsung ditalak. Bagaimana berita di kampung tentang nama baik wanita itu? Bagaimana wanita itu dianggap dihina oleh laki-laki tersebut? Tapi laki-laki itu tentu terpaksa melakukannya. Wa fihi ihamul linnas, di dalam tindakan cerai itu memberikan waham
menimbulkan waham kepada masyarakat bi anna zauja ma talaqaha, sesungguhnya sang suami itu tidak menceraikan ya suami akannya wanita illa qad rabahu syai'un minha fi sulukiha wa akhlaqiha, melainkan sungguh telah meragukan. Roba yaribu, roba yaribu raibu, meragukan, sungguh meragukan akannya, atau mana lain. Coba dari kamus roba mana lain. Dia roba yarubu, roba yaribu raibun, roba yarubu bimbang, ragu-ragu atau bimbang. Roba yaribu, yarubu juga sama. Mana lain? Jawabannya itu menimbulkan menjadi ragu-ragu. Sama waktu itu. Wa fihi ihamul linnas, di dalam menceraikan sebelum digauli itu menimbulkan waham kepada masyarakat bi anna zauja, dengan sesungguhnya suami itu tidak menceraikan ya suami akannya istri, melainkan sungguh telah membimbangkan akannya suami oleh sesuatu darinya istri, mungkin dalam suluknya istri. Suluk itu pembawaan atau jalur hidup, dan akhlaknya istri. Fa idza huwa mata'aha mata'an hasanan, apabila dianya suami memberikan mut'ah ianya suami kepadanya istri akan pemberian yang baik, niscaya hilanglah ini gonjang-ganjing. Wa yakunu zalika syahadatan laha, adalah demikian itu menjadi bukti baginya istri bi anna sababat talaq kana min kibali, dengan sesungguhnya sebab perceraian ada ia dari pihak suami, la min kibaliha, bukan dari pihak istri, wala ilatan biha, tidak ada kekurangan pada istri. Nah, fatah tafidu bima kana laha, maka akan terjaga dengan apa saja yang ada ia untuknya istri, dari sid wa syahratin thayyibah. Sid itu maknanya nama baik dan kemasyhuran yang baik. Oh, ternyata istrinya nggak salah, mungkin ada kendala kali itu. Nggak mungkin lah kalau istrinya bermasalah suaminya bersedia menghadiahkan mobil untuk dia. Dari perceraian itu suaminya menghadiahkan mobil sebagai mut'ahnya. Jadi mut'ah itu menjaga nama baik istri yang rusak secara tidak langsung oleh diceraikan sebelum digauli, maka akan
saling memahami oleh manusia. Fayatasamahun nas, saling bertoleransi, saling memahami oleh manusia. Mereka mengatakan inna fulanan atau fulana kada wa kaza, sesungguhnya fulan suami si anu telah memberikan dia sekian dan sekian. Fahuwa lam yutalliqha illa li'udhrin, maka dianya suami tidak menceraikan ia akannya wanita kecuali karena udzur. Wa huwa muta'arifun bi fadliha, dianya suami itu mengakui dengan kelebihannya istri, mukirun bi jamiliha, mengakui dengan kecantikannya istri. Maka adalah ini mata'un hasan, pemberian yang baik itu menempati posisi syahadat, kesaksian binazahatiha, dengan kebersihannya istri. Wa yakunu kal murhimi lajarhil qalbi, ada ia mut'ah itu seperti mengobati bagi luka hati dan tambalan bagi wahsyatit talaq, kegelisahan cerai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah, alhamdulillah, wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qad amarana al-Islam wa an nuhafidha 'ala al-a'rad bi qadri taqah. Sungguh telah memerintahkan akan kita oleh ajaran Islam bahwa kita menjaga di atas harga diri orang lain dengan kadar kemampuan sesanggupnya. Wa nasuna karamatal insan, bahwa kita jaga kemuliaan manusia, an kilwaqa, dari kilwaqa, gonjang ganjing, perkataan yang diperkatakan yang tidak tahu sumbernya. Walihada, karena alasan ini, amara, memerintahkan ya Islam, hatta fi halatit talaq, kendati pun pada ketika talak, alladhi wa yusabbibu, sesuatu yang menjadi penyebab ia fil ghalib, pada kebiasaannya, an-naza', akan pertengkaran, wal baghdha, dan kebencian. Apa Allah perintahkan dalam saat cerai yang itu ada penyebab kebencian dan pertengkaran? Bi an la nunsiyal jamila, bahwa kita tidak boleh melupakan keindahan, mawaddata, kasih sayang, wal ihsan, dan berbuat baik. Allah katakan, wala tansawul fadla bainakum, fa inna rawabita fi nikahi, maka sesungguhnya hubungan dalam nikah dan musyawarah perkawinan itu adalah rawabit muqaddasah, hubungan suci. Yang bagi liman tazawwaja min usratin summa talaqa, maka sepantasnya bagi seseorang yang kawin ia dari satu keluarga, kemudian dia ceraikan salah satu wanita dari keluarga tersebut, alla yansiya mawaddata ahli dzalikal bait, bahwa tidak melupakan ia seseorang akan kasih sayang keluarga demikian rumah dan silaturahim mereka. Ketika menjadi menantu orang dia di situ, dulu dia pernah dihormati di rumah itu, menerima kebaikan-kebaikan daripada keluarga istri lainnya. Nah, itu kalau pencerai dengan wanita itu, kebaikan keluarga dia tidak boleh dilupakan. Fa aina nahnu muslimin min hadi hadzal kitabil mubin, di mana kita sebagai muslim dari bimbingan ini kitab yang nyata.
Maksudnya kata-kata ini sampai di mana pengamalan kita tentang perintah ini sebagai seorang muslim? Aina nahnu min irsadatihi al-hakimah, di mana kita sampai mana pengamalan kita dari bimbingannya yang penuh dengan bijaksana, penuh dengan hikmah dan adabnya yang tinggi. Al-Muhadaratul Hadiyata wa Isrun, muhadarah materi yang ke-21. Riba adalah dosa bersama, dosa yang dilakukan ramai-ramai yang sangat membahayakan. Riba itu bukan dosa individu, tapi sudah menjadi dosa masyarakat. Qala Allah Ta'ala, surah Al-Baqarah masih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Bermula orang-orang yang memakan mereka akan riba itu tidak berdiri mereka kecuali sebagaimana berdiri oleh seseorang yang merasuki akannya oleh syaitan, yang merasuki akannya oleh syaitan daripada mas gila. Jadi pemakan riba itu berdiri seperti orang kerasukan syaitan. Apakah ini di dunia atau di akhirat? Nah, kita lihat penjelasannya. Dzalika bi annahum, bermula demikian itu dengan sebab sesungguhnya mereka berkata, bi annahum qalu, dengan sebab sesungguhnya mereka itu telah berkata, kayaknya di akhirat kelak. Karena penyebab pendapatnya di dunia dulu. Apa kata dia? Innamal bai'u mithlu riba, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Allah tegaskan, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, menghalalkan oleh Allah akan jual beli, mengharamkan ia Allah akan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fattaha, maka siapa saja yang telah datang kepadanya nasihat dari Tuhannya, telah sampai kepadanya pelajaran dari Allah tentang haramnya riba, fantaha, lalu dia berhenti, falahu ma salaf, maka baginya apa yang telah lalu, baginya apa yang sudah berlalu, yang sudah terjadi biarin saja. Wa amruhu ilallah, urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ada, siapa saja yang kembali, sudah datang peringatan tentang riba tetap saja lanjut berpraktik riba, fa ulaika ashabun nar, maka bermula mereka itu penghuni neraka. Hum fiha khalidun, bermula mereka di dalamnya neraka itu kekal. Yamhaqullahu riba, menghancurkan oleh Allah akan praktek riba. Wa yurbis sadaqat, mengembangbiakkan ia Allah akan sedekah. Kalau sedekah itu berkembang, enggak ada orang bangkrut karena sedekah. Tapi riba hancur. Walaupun awalnya ada kemajuan, nampak berkembang sebagai ujian dari Allah atau istidraj yang nanti akan berakhir dengan kehancuran. Nah, rumah yang dibangun dibawa oleh banjir, gempa bumi, hancur berantakan. Jadi wallahu a'lam, musibah-musibah yang terjadi di tempat kita itu sudah lengkap komplit penyebabnya. Bukan hanya karena sekedar dosa,
masyarakat yang dibiarkan oleh masyarakatnya, tetapi juga bangunan yang dibangun itu, apalagi bangunan-bangunan milik negara seperti jembatan dan sebagainya. Begitu juga bangunan-bangunan toko, swalayan dan sebagainya, itu jarang yang terlepas kepada uang riba. Nah, Allah hancurkan riba, Allah membiarkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Bermula Allah itu tidak mencintai setiap orang yang membangkang, yang berbuat dosa. Nah, sami'na wa ata'na saja. Allah bilang larang ya Rabb, siap. Allah suruh kerjakan, Allah larang tinggalkan. Gak usah banyak bicara. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajrum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka dan mengamalkan mereka akan amal soleh, dan menegakkan mereka akan salat, dan membayarkan mereka akan zakat, bagi mereka itu khabar inna ajruhum, khabar maaf mubtada muakhar, bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka, tidak ada ketakutan terhadap mereka dan tidak juga mereka itu sedih. Ini di akhirat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, takwalah kalian pada Allah. Wadzaru, tinggalkan oleh kalian ma baqiya minar riba, apa saja masih tersisa dari praktek riba. Mungkin dah mulai ditinggalkan, tapi masih ada sedikit lagi. Tinggalkan apa saja yang tersisa pada riba. In kuntum mu'minin, jika adalah kalian itu benar-benar orang beriman. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak mau melakukannya, sudah terdengar cerita tentang riba, tentang ayat riba, ancaman riba, tapi terus praktek riba, berarti fa'zanu, kalian telah mengumumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Nah, kalau perang dengan Allah dan Rasulnya, ya kalang kabutlah umat manusia, manusia perang dengan Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum, jika kalian bertobat, falakum ru'usu amwalikum, bagi kalian itu modal-modal kalian. Jadi yang sudah dihutangkan ke orang, ambil modalnya saja, nabungannya nggak boleh diambil. Oh, kalau begitu, tarik uang di bank, ambil bunganya, ya tinggalkan bunganya. Oh, nggak boleh. Kalau di bank nggak boleh bunganya ditinggalkan, harus diambil. Kalau ditinggalkan, dia berarti kita telah membantu mereka untuk praktik riba. Kita ambil saja bunganya. Nah, bunga pindahkan ke bank syariah, ambil program wadiah, tidak ada bagi hasil, kemudian bunganya diambil. Setelah diambil, dibuatkan ke tempat-tempat sosial yang tidak berkaitan dengan makan, minum, ibadah. Nah, tidak berkaitan dengan makan, minum, dan ibadah. Buatkan ke jembatan. Nah, buatkan untuk kamar mandi, tempat-tempat persinggahan, atau tempat-tempat orang berteduh ketika berhenti dalam sebuah perjalanan, WC umum, tempat olahraga. Nah, nggak boleh ditinggalkan. Maka di sini falakum ru'usu amwalikum, ini kalau kita praktek riba kepada individu, maka ambil modalnya saja, jangan minta ribanya. La tazlimun wa la tuzlamun, tidaklah kalian menzalimi dan tidak juga kalian dizalimi. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisara, jika adalah
orang yang miskin ini karena beramal taat. Jika adalah orang miskin itu niscaya jawabin panaziratun, maka tunggu sampai kaya. Nah, kalau kita orang berutang sama kita yang praktek riba, bunganya dihapus, modal kita minta kembali, dia miskin, tunggu sampai kaya. Wa anta saddaqu khairul lakum an masdariyah tasaddaqu fil mudari tawil kepada masdar dirakil tu mubtada wa tasdiqukum wa sadaqatukum, dan bersedekahnya kalian itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika ada kalian mengetahui. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, takutlah oleh kalian pada satu hari yang dikembalikan kalian pada hari tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hari mati, hari kita tutup mata, hari mana tidak bisa lagi melangkah, hari di mana tidak ada lagi sarapan pagi, tidak ada lagi mandi kecuali mandi terakhir. Nah, itu hari kembali kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin, kemudian dipenuhi, dilengkapkan setiap jiwa apa saja yang telah diusahakan dulu di dunia, sekecil apapun kebaikan yang tidak terdeteksi oleh manusia manapun, itu akan diberi balasan di akhirat kelak. Sekecil apapun dosa yang tidak terdeteksi juga akan diberi balasan, kecuali mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan pernah dizalimi. Cukup panjang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ayat. Tahlilul lafzi, merungkai ayat perkata riba. Riba itu menurut bahasa ziyadah secara mutlak, penambahan secara mutlak. Kita dikasih bonus beli 2 dapat 1, itu riba namanya menurut bahasa. Dikatakan roba syai' yarbu, roba yarbu aidza zada, apabila dia bertambah. Kambing dibeli 2 jadi 6, itu namanya kambingnya sudah riba. Di antaranya firman Allah yang berbunyi ihtazzat wa rabat, arti rabat zadat, bertambah. Dalam sebuah hadis, illa riba min tahtiha, nah kecuali riba dari bawahnya. Arti riba zadat ta'am alladhi ada bihi nabi bil barakah. Nah, bertambah makanan tersebut yang telah mendoakan padanya makanan oleh Nabi dengan keberkahan. Jadi roba min tahtiha, makanan itu bertambah dari bawah. Ini mungkin makanan Sayyidatina Ummu Sulaim atau yang lainnya. Wa arbar rajul, arbar rajul artinya idza ta'amala biriba, apabila dia bermuamalah dengan riba, itu namanya arbar rajul. Menurut syara, riba itu adalah ziyadah yakhudhuha muqridu minal mustaqridi muqabilal ajali, kelebihan yang mengambil akannya oleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang sebagai imbalan masa tempo. Karena dia tidak bisa bayar pada waktu yang dijanjikan, minta penangguhan, maka dimintalah penambahan. Itu asal mula makna riba di dalam ajaran jahiliyah. Nah, yatakhabbatuhu, takhabbut maknanya adalah ad-darbu ala ghairi istiwa. Nah, ad-darbu ala ghairi istiwa, bertindak, bergerak atas kondisi tidak stabil. Itu makna yatakhabbatuhu.
ka khabtil ba'iril ardi biyadi, seperti mengkhobat oleh onta akan tanah dengan tangannya. Mengkhobat, mencongkel-congkel, menggaruk-garuk. Nah, dikatakan lilladzi yatasarrafu fi amrin wa la yahtadi bihi, seseorang yang berbuat tentang suatu perkara dan dia tidak terpetunjuk dalam perkara tersebut, dia tidak ahli dalam perkara tersebut. Jadi ada orang mengajarkan sesuatu dia tidak ahli. Misalnya dia nggak pandai bawa mobil, dia bawa mobil. Nah, dia nggak pandai menggunakan mesin rumput, dia pakai mesin rumput. Maka dikatakan innahu yahbitu habtas aswa. Itu kalimat itu dikatakan pada orang tersebut, innahu yahbitu habtal aswa. Takhabbatahu syaitan, membuat merasuki. Takhabbatahu syaitan, merasuki akannya oleh syaitan. Artinya idza massahu bi khabal, apabila menyentuhkan, menimpakan ya syaitan akannya seseorang dengan khabal. Khabal itu nyanyok, hilang akal, itu khabal atau gila. Disebutlah isabatus syaitan itu dengan khabattah, ditimpa oleh syaitan, akhirnya dia jadi gila, itu disebut dengan khabattah. Jadi yatakhabbatu itu maknanya gila, kerasukan. Masu itu arti junun. Dikatakan musrajul, musarrajulu, telah dimus akan seorang laki-laki, bina majhul. Atau huwa mamsus, dia telah dimus. Atau wabihi musun. Nah, asal mus itu adalah masibiliyat, menyentuh pakai tangan, itu mana mus. Ka'anna syaitan yamassul insan, seolah-olahnya syaitan itu menyentuh manusia, lalu hasil baginya oleh gila. Nah, sepertinya begitu kejadiannya. Berkata Imam Raghib, wa kunya bil mussi anil jununi, dijadikan kinayah kata-kata mas untuk kata gila. Pada firman Allah, yatakhabbatu syaitanu minal mas. Al-massu yuqalu fi kulli ma yanalul insanu min adha. Kata-kata mas itu bisa digunakan pada setiap apa saja yang menimpa ia akan manusia daripada gangguan. Itu bisa mas. Pening-pening juga mas. Nah, mau'izah itu dengan mana wa'zu, nasihat. Apa itu wa'zu? Tazkiru bil khair, mengingatkan dengan kebaikan. Fima yariku lahul qalbu, pada sesuatu yang lembut karenanya oleh hati. Itu maknanya mau'izah, memperingatkan untuk melakukan kebaikan yang membuat hati lembut, tersentuh. Salaf artinya madha, yang telah berlalu, atau taqaddama, terdahulu, atau zihab, nampak ke bawah. Wal makna manintaha anit ta'amuli biriba, siapa yang sudah berhenti dari muamalah, dari praktek dengan riba.
itu, maka sesungguhnya Allah Ta'ala ya'fu, memaafkan, wa yasfahu, juga sama, amma madha min dzambihi, apa saja yang telah berlalu dari dosa pelaku riba, qabla nuzuli ayatit tahrim, sebelum turun ayat pengharaman riba. Berarti ini prakteknya hanya untuk sahabat. Nah, bagi masyarakat adalah Allah memaafkan dosa yang telah dilakukan oleh umat setelah dia tahu dosa-dosa dilakukan sebelum dia tahu dengan ayat riba, sebelum dia tahu bahasana muamalah yang dilakukan itu ada unsur ribanya, lalu dia tinggalkan. Tapi kalau sudah dikasih tahu tetap lanjut, itu nggak dimaafkan. Nah, yang dimaafkan adalah kalau tahu ini riba langsung tinggal, ini tahu riba tinggal, ini riba tinggal. Nah, itu prakteknya kepada umat. Kalau pada sahabat, praktek riba sebelum ayat turun. Kalau kepada umat, praktek riba yang dilakukan sebelum menyadari atau mengetahui praktek itu riba. Yamhaku, al-mahku artinya naqsu, kurang, bisa juga artinya zahabu, lenyap. Di antaranya adalah mahak fil hilang, lenyap pada hilang. Dikatakan mahaqahu, dia telah memahaknya, artinya idza anqasahu, apabila dia telah menguranginya, wa azhaba barakatahu, dan telah menghilangkan keberkahannya. Yang dimasukkan adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ada telah mengancam, ya Allah akan murabi pelaku riba bi izhabi malihi, dengan menghilangkan hartanya pelaku riba, wa ihlakihi, dan menghancurkannya harta. Dalam hadis syarif, inna riba wa in katsura fa'aqibatu ilal killit, sesungguhnya riba walaupun banyak, walaupun berkembang usahanya, walaupun banyak kedai cabangnya, maka akibatnya nanti berakhir kepada minim. Nah, itu keyakinan muslim. Maka tidak ada pelaku riba yang sukses. Jangan lihat yang baru saja terlibat riba. Nah, baru saja terlibat riba itu mungkin. Maka riset mereka menemukan bahasanya banyak bank-bank itu tutup. Bank-bank pribadi, bank-bank kecil. Nah, itu banyak gulung tikar karena praktek riba. Nah, sebetulnya gaya mereka aja itu kayak orang kaya, bank itu. Sebetulnya mereka miskin. Nah, kalau sempat seluruh orang menarik harta kekayaannya di bank itu, pasti dia nggak bisa kasih gaji pegawai-pegawainya. Nah, yakin dengan hadis, yakin dengan Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Jangan terpengaruh dengan apa yang nampak, karena hadis katakan riba walaupun banyak nampaknya, tetap nanti berujung kepada gulung tikar. Yurbis sadaqat ay yaziduha, Allah akan menambahkan sedekah dan Allah akan mengembangkannya dan memperbanyak pahalanya. Yukthiru sawabaha bit tad'if, dengan melipat gandakannya di akhirat. Athim ay katsirul ism, banyak dosa. Dia mutamadi firtika bil ma'asi. Asim itu adalah orang yang melewati batas dalam melakukan perbuatan maksiat, atau musir ala dzunub, berkekalan atas dosa. Itu maknanya asim. Banyak melakukan maksiat
atau berkekalan di atas maksiat yang sama atau beberapa dosa. Fa'dzanu biharbin artinya aikinu, yakinkan olehmu, yakinlah kamu dengan perang dengan Allah dan Rasulnya. Ini wa'id, ancaman liman lam yazarir riba, bagi orang yang belum mau meninggalkan riba. Dia perang dengan Allah. Zu usra, usra itu dia fakir atau sempit. Dikatakan aksar rajul idza iftaqarra, apabila dia jadi fakir. Naziratun artinya fawajibu takhirihi wa intidharihi, wajib mengundurnya penagihan dan menunggunya. Dikatakan anzirhu, anzarahu, dikatakan anzara, dia telah menganzarnya. Idza amhalahu, apabila dia memberi waktu akannya. Wa akharahu, dan dia menunda akannya. Maisarah artinya ginan, kaya. Yasar, kaya. Maknanya adalah idza kana al-mustadin mu'siran, apabila adalah orang berhutang itu miskin, fa akhiruhu, beri masa tunda olehmu atau tunda olehmu akannya hingga waktu mampu dan kaya. Fala ta'khudhu minhu ila ra'sal mal, jangan kamu ambil dari dia kecuali modal yang kamu kasih, bunganya jangan diambil. Makna ijmali, yukhbirul maula jalla wa ala al-murabbiin, memberitahukan oleh Allah jalla wa ala akan orang-orang yang terlibat riba, alladzina yata'amaluna birriba, orang-orang yang bermuamalah mereka dengan riba. Fayam tasuna dima'an nas, yang tasuna, lalu mereka menghisap dari massa yamassu, imtamsa yamtamsu, menghisap mereka akan darah-darah manusia. Bi'annahum, dengan apa Allah beritahu, dan bahwa sesungguhnya mereka pelaku riba yang menghisap darah-darah manusia itu layakumuna, tidak berdiri mereka dari kubur mereka pada hari kiamat kecuali sebagaimana berdiri oleh masruh, orang yang kerasukan, hala sunihi, ketika kerasukannya, wa takhabbata syaitanullah, dan merasuki oleh syaitan baginya. Nah, ternyata di akhirat, bangkit di kubur, dia bangkit seperti orang kemasukan syaitan. Ya ta'assaru wa yaqa'u, dia bangkit, dia jatuh, dia berdiri, jatuh lagi. Wala yastati'u ayyamshiya sawiyan, dan dia tidak mampu bahwa dia berjalan normal, berjalan stabil. Li'anna bihim massa minasyaitan, karena sesungguhnya pada dirinya ada kegilaan, sentuhan gila dari syaitan. Zalika at-takhabbut, demikian ada takhabbut, jatuh bangun. Ta'assur juga sama maknanya. Bisababi annahum, dengan sebab sesungguhnya mereka istahalur riba, mereka menghalalkan riba. Alladzi haramallahu,
yang mengharamkan akannya riba oleh Allah. Mereka berkata riba mislul bai', riba itu sama dengan jual beli. Falimaza yakunu haraman, bagaimana dia haram? Sungguh menolak oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka akan ini subhat syakimah, sakimah, yang subhat yang sakim itu demam hati, subhat yang parah. Dengan pernyataan bi annal bai'a tabadulu manafi', sesungguhnya jual beli itu saling ganti manfaat. Tabadul manafi', saling ganti mengganti, saling serah terima manfaat. Dan sungguh menghalalkan akannya oleh Allah. Sementara riba itu ziyadah mubti'ah, mutaqatti'ah, itu adalah kelebihan yang diambil daripada juhdil madin, kesusahan orang berhutang. Keuntungan yang kamu ambil itu dari kesusahan para penghutang, letih dan capeknya mereka. Kamu santai-santai aja di ruang AC, atau daripada dagingnya sampai dia kurus kering, mengusahakan daripada setoran bulanan. Dan sungguh mengharamkan akannya oleh Allah Ta'ala. Fakaifa yatasawayan, bagaimana dia bisa sama? Jual beli antara pembeli dan penjual itu dengan level yang sama, tapi antara nasabah sama pegawai bank mana bisa level yang sama. Nah, yang datang ke sana bawa asap, baru saja pontang-panting cari setoran. Nah, setoran bulanan motor yang ditemui uang AC, santai ya gayanya. Gak apa-apa, assalamualaikum, salam, membantu apa, semoga berkah. Nah, kayak duduk di ruang AC. Nah, hanya print 2 kertas. Summa akhbara ta'ala, kemudian memberitahukan ya Allah Subhanahu wa ta'ala bi anna man ja'athu mau'idha wa dzikra, sesungguhnya orang-orang yang telah datang kepadanya oleh pelajaran, oleh nasihat, oleh peringatan, fantaha, lalu dia berhenti, dia tutup semua usaha yang berkaitan dengan riba, amma kana qabla tahrim, dari apa saja yang ada ia sebelumnya dari haram, amma kana qabla tahrim, amma kana dari sesuatu yang ada ia sebelum diharamkan, fa inna Allah azza wa jalla, maka sesungguhnya Allah azza wa jalla itu memaafkan dan mengampuni ya Allah baginya. Wala yu'akhizuhu, dan Allah tidak akan menghukumnya, amma akhadha min riba, dari sesuatu yang telah dia ambil dari riba. Wa amma man ta'amala birriba ba'da nahyillahi anhu, adapun orang-orang yang tetap bermuamalah dengan riba setelah bahwa melarang Allah darinya riba, tulis saya fa innahu yastawjibul uqubata syadidah, dia telah mewajibkan akan hukuman yang berat dengan kekal di dalam neraka jahanam karena menghalalkannya seseorang akan sesuatu yang mengharamkan akannya oleh Allah. Jadi jangan salah paham, orang praktek riba kekal di neraka, tidak. Orang yang kekal di neraka yang mengatakan riba halal, menghalalkan yang haram, itu yang menyebabkan kekal neraka. Kalau dia meyakini riba haram tapi tetap dia lakukan, itu enggak kekal di neraka. Wa qad a'adallahu, dan sungguh telah mengancam oleh Allah Subhanahu wa taala murabiya, akan pelaku riba, bimahki mahli, yang menghancurkan hartanya.
imma bi izhabi bi kulli, ada kala dengan menghancurkannya harta secara keseluruhan, bangkrut, ludes, kebakar, au bi hirmanihi barakata mali, atau menghalangnya Allah, mengharamkannya oleh Allah akan keberkahan hartanya. Akhirnya harta yang dia dapat tidak bisa dimanfaatin, habis untuk berobat saja. Nah, harta menumpuk tapi sakit semuanya. Itu bisa saja begitu. Bisa saja memang ludes, dia bakar api. Maka riba wa in kasura, walaupun banyak nampaknya, akibatnya pasti akan minus. Kama bayyana, sebagaimana menjelaskan ya Nabi salawatullah wassalamu alaihi. Fala budda, maka harus ayyuzhikahullahu, menghancurkan, merobek, mencabik akannya riba oleh Allah, menghancurkan ya Allah akannya riba, li'annahu khabith, karena riba itu kotor. Lembaga terima mobil undian bank, katakan olehmu la yastawil khabith wa tayyib, tidak pernah sama yang kotor dengan yang baik. Walaupun membuat kagum akan kamu kasratul khabith, banyaknya yang kotor, menggiurkan gaji menjadi pegawai bank, sangat menggiurkan. Nah, mendingan milih jadi guru honor, mengajar anak-anak di sekolah. Wa ammal mutasaddiqu, adapun orang yang bersedekah, fallahu yubariku lahu, maka Allah itu memberkahi baginya orang bersedekah pada hartanya, dan Allah mengembangkan akannya harta. Wallahu la yuhibbu kafural qalb, Allah tidak mencintai orang yang sangat ingkar hatinya. Nah, dia dengar ayat riba, dia duduk pengajian riba, dia seperti sami'na wa ta'na, tapi hatinya sangat tidak terima, tolong gak suka. Begitu juga orang yang sangat berdosa ucapan dan perbuatannya, hati membantah, ucapan berbau dosa, jual beli sama dari riba, tindakannya juga sama. Nah, sehingga banyak unsur-unsur riba, penawaran-penawaran riba, pinjol lah namanya. Nah, sampai benjol-benjol dia gara-gara pinjol itu, gebukin masyarakat, bank bangkai lah namanya, bangkai, bangke, bangkai, bangke. Nah, bangke keliling. Nah, itu bahasa banyak dari orang kampung Abu. Datang ke Madura dia, habisi oleh orang Madura. Nah, bangke, namanya bangke. Kenapa mau diambil? Kan bangke itu bau. Namanya udah jelas. Nah, kemudian biar indah namanya, dibuatlah riba itu jadi bunga. Jadi orang terperdaya dengan nama bunga. Nah, nggak tahu dia bunga itu bukan semuanya harum. Nah, memang bunga, tapi bunga tai ayam. Summa ja'al wa'idu, kemudian datang ancaman, wa tahdidus syadid, ancaman yang sangat berat bagi orang yang bermuamalah dengan riba. Terkhusus dalam pasar online juga, yang pakai bayar, beli sekarang bayar nanti itu, apa nama itu, Shopee Letter, Shopee Letter. Nah, bayar nanti, beli aja dulu, bayar nanti. Nah, itu juga termasuk riba. Khair.
hati-hati. Wa khasatan idza kana hadza shakhsu minal mu'minin, terlebih lagi apabila adalah ini sosok pelaku riba dari orang beriman. Riba dan iman tidak pernah berkumpul. Karena ini menegaskan oleh Allah akan perang, mengumumkan oleh Allah akan perang terhadap pelaku riba. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian enggak berhenti, tidak mau melakukan berhenti riba, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Kalau kalian masih mau bertobat, kalian bisa berhak menerima ruhus amwalikum, modal-modal yang kalian hutangkan, tapi jangan kalian menzalimi. Wala tazlimun. Fa ayya muslimin yasmu misla hadzal wa'id summa yata'amalu biriba. Maka manakah seorang muslim yang mendengar ini ancaman perang dengan Allah, kemudian mau juga terlibat dengan riba? Mana muslim yang mana? Artinya enggak ada muslim yang bisa mau ikut praktek riba setelah mendengar ancaman ini. Kalau juga dia mau, berarti khawatir keislamannya. Tapi aneh memang, ketika seseorang sudah terlibat dalam dosa, seperti ibadahnya itu istiqomah. Banyak pegawai bank itu sholat duha. Jarang ketemu orang ke sawah sholat duha. Allahumma fazna min hadhil jarimatis syani'ah. Ya Allah, lindungi kami dari ini dosa yang jelek. Wa tahhirna min aklis suhti wa ta'amul birriba. Sucikan kami dari makan barang haram dan bermuamalah dengan riba. Innaka sami'un mujibud du'a. Engkau maha mendengar lagi mengabulkan doa. Allahumma amin. Sababun nuzul, ayat ini turun penyebabnya adalah adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas, adalah Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidina Khalid bin Walid, syarikain. Itu dua orang yang kerjasama dulu di zaman jahiliyah. Yuslifani fi riba, menghutangkan kedua-duanya pada riba kepada manusia dari Bani Saqif. Sayyidina Abbas, Sayyidina Khalid itu adalah pembisnis riba. Lalu datanglah Islam. Walahuma, bagi dua orang ini ada harta yang besar dalam riba, banyak kali harta ribanya. Maka menurunkan oleh Allah SWT akan ini ayat, wahai orang-orang beriman, ittaqullah wa zaru ma baqiya minal riba in kuntum mu'minin. Maka berkata Nabi SAW, Allah, ketahuilah sesungguhnya setiap riba dari riba jahiliyah dihapuskan, dan awal riba yang aku hapuskan adalah ribanya Abbas. Jadi bagi orang-orang yang punya hutang kepada Abbas dulu di zaman jahiliyah, bayar modalnya saja, bunganya nggak perlu bayar. Wa kullu damin min damil jahiliyah maudhu'. Setiap hutang darah dari hutang darah jahiliyah dihapuskan. Awal hutang darah yang aku hapuskan adalah darah Rabi'ah ibn al-Haris bin Abdul Muttalib. Berarti sepupunya Nabi. Ujul qiraat. Satu, membaca oleh jumhur fa'dhanu biharbin, membaca oleh Imam Hamzah, Imam Hamzah dan Imam Asim fa'adhinu, pakai A panjang, biharbin dengan man. Berkata Imam Zajjaj, mangqara'a fa'zanu dengan qasar. Orang yang membaca dengan fa'zanu dengan qasar maknanya aikinu, yakini olehmu. Sementara orang membaca dengan mat maknanya adalah aklimu, ketahui olehmu. Membaca oleh jumhur la tazlimuna wa la tuzlamun, diriwayatkan Imam Hasim dengan doman pertama. Patah yang kedua, la tuzlamuna wa la tazlimun, ini riwayat Imam Hasim. Membaca oleh jumhur wa in kana dzu usra,
dengan mensakinkan huruf sin, mendomahkan akannya sin oleh Abu Ja'far. Wa in kana dzu usura, membaca oleh jumhur yauman turja'una fihi ilallah dengan domata, membaca oleh Abu Ammar dengan fathahnya yauman tarji'una fihi ilallah. Ujul i'rab. Yang pertama firman Allah, alladzina ya'kuluna riba, alladzi itu mubtada. Nah, ya'kuluna itu ya'kuluna riba silat dan ain. La yakumun itu khobarnya. Jumlah la yakumun khobarnya. Kaf di sana pada mahal nasab sifat bagi masdar yang dibuang. Takdirnya adalah illa qiyaman misla qiyamil ladzi yatakhabbatu syaitan. Nah, la yakumuna illa kama yakumu. Ka-nya itu adalah mahal nasab sifat kepada mahzuf yang dibuang. Takdirnya illa qiyaman misla, kecuali berdiri, karena nggak mungkin kaf itu menjadi mustasna illa kama, masih ada sebelumnya kalimat yang dibuang itu kiaman. Ka itu adalah makna misla. Nah, misla kecuali berdiri seperti berdiri orang-orang yang kerasukan syaitan. Kemudian yang kedua firman Allah in kuntum mu'minin, itu jawab syarat yang dibuang, takdirnya adalah in kuntum mu'minin fadharu, jika ada kalian orang beriman niscaya tinggalkanlah riba. Yang ketiga firman Allah wa in kana dzu usra, ada di sana karena di sini tamah, karena huna tamah. Nah, karena itu hikayah lafaz yang diartikan karena di sini beramal tam dengan makna in hadasa dzu usra, jika terjadi kemiskinan. Allahumma subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.